Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini ada cara yang baru, sebenarnya bukan baru ya, tapi cara ini lebih mudah dan itu hukumnya sah, yaitu untuk para calon haji yang sudah sepuh-sepuh, yang tidak bisa menghafal doa-doa dalam berhaji dan berumroh. Nah, ini ada cara yang termudah yang semua orang pasti bisa ya, karena doanya pendek-pendek tapi itu sah. Hajinya sah atau umrohnya sah. Ya. Jadi jangan takut lagi, ayo Pak, udah waktunya naik haji, udah punya uang, badannya masih sehat. Wah, aku belum berani, aku belum bisa, takut doanya salah-salah. Nah, itu nggak benar itu. Yang benar adalah tetap berangkat haji atau berangkat umroh karena ada cara yang mudah dan itu sah. Umrohnya sah, hajinya sah. Untuk itu ayo kita lihat bersama bagaimana cara berhaji atau umroh dengan cara yang sangat mudah dan sangat-sangat bisa dilakukan oleh siapa saja. Untuk itu ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tempo hari ada seorang ibu-ibu yang sudah sangat sepuh meminta kepada saya tuntunan umroh berikut doa-doanya yang sangat-sangat mudah agar di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya ibu ini merasa diberikan kemudahan. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar orang yang sudah tua, yang sudah sangat sepuh dengan segala kekurangannya, namun insya Allah bisa tetap melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu, sesuai dengan tuntunannya, Nabi memerintahkan untuk melaksanakan mandi janabat. Insya Allah, ya Bapak Ibu, ya walaupun sudah sepuh, insya Allah mandi janabat atau mandi besar, insya Allah sudah bisa. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu datangnya dari Mekah, maka ikut rombongan ke Mikot. Insya Allah Mikotnya ada di Bir Ali, ya, di Bir Ali di daerah Zulhulaifah. Itu ya kalau kedatangan dari Mekah, umpama umrohnya ke Madinah terlebih dahulu. Namun apabila Mikotnya di Yalamlam, berarti di atas pesawat, berarti mandi janabatnya atau mandi besarnya bisa dilakukan di rumah. Ya, itu awal mula akan melaksanakan umroh. Kemudian pada saat sudah berada di Mikot, ya, silahkan kalau Bapak Ibu umpama datang dari Madinah, silahkan melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Namanya sholat 2 rakaat ihram. Itu namanya. Niatnya apa Pak? Ya, niatnya di dalam hati, cukup di dalam hati saja, niat karena Allah. Ya, tidak ada usoli, tidak ada bacaan-bacaan atau ketentuan-ketentuan yang harus dibaca kalau mengikuti tuntunan dari Nabi. Itu seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu, ya, sholat 2 rakaat karena Allah, karena akan melaksanakan ihram. Nah, tuntunannya Nabi memerintahkan sholat 2 rakaat. Berarti tinggal Allahu Akbar, niatkan karena Allah, ya, bacaannya bebas dan dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Kalau pada saat di Mikot, ya. Kalau di atas pesawat, ya, berarti sama, silahkan. Ya. Kalau sudah berada posisi di Yalamlam, ya, silahkan, ya, itu sholat 2 rakaat kemudian niat. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu
Yang datang dari Madinah, setelah sholat 2 rakaat, silahkan ke kendaraannya, kemudian lafadzkan atau ucapkan niatnya. Ya, jadi untuk umroh ini sesuai dalam tuntunan Nabi itu diterangkan, Nabi itu mensuarakan suaranya dengan bacaan, yaitu labbaik Allahumma umrotan. Kalau mau disambung, labbaik Allahumma umrotan. Itu memang sudah menjadi tuntunannya. Ya, insya Allah bisa, ya, insya Allah yang sepuh-sepuh juga bisa. Karena hanya satu kalimat, labbaik Allahumma umrotan. Atau labbaik Allahumma umrotan, boleh. Atau labbaik Allahumma umroh, itu juga boleh. Ya, insya Allah Bapak Ibu yang sudah sepuh bisa. Tidak ada bacaan lain selain itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya berikan yang paling mudah untuk orang-orang yang sudah sepuh. Nah, setelah di dalam bis atau di dalam kendaraan pada saat duduk mensuarakan, ya hatinya jelas diniatkan untuk melaksanakan ibadah umroh karena Allah. Itu hatinya, ya. Tetapi harus ada yang disuarakan seperti yang saya jelaskan. Kemudian setelah itu membaca talbiyah. Kalau Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh tidak bisa, biasanya mutawibnya juga akan membimbing membaca talbiyah, silakan diikuti. Ya, diikuti sebisanya saja. Ya, sebisanya ikuti saja mutawibnya. Kemudian ya, dilanjutkan perjalanan menuju Mekah. Sesampainya di kota Mekah biasanya istirahat dulu di hotel dan kemudian dilanjutkan ke Masjidil Haram. Ya, kalau yang sudah sepuh-sepuh ikuti saja pembimbingnya. Kalau umpama pada saat perjalanan ya menuju ke Masjidil Haram itu biasanya mutawibnya paling depan. Biasanya ya mengucapkan talbiyah, ya ikuti sebagaimana dibaca sama mutawibnya. Sesampainya di Masjidil Haram, ya silahkan ikut masuk. Kalau nggak bisa baca doa masuk masjid, ya silahkan bismillah, masuk saja, tidak apa-apa. Ya. Kemudian, pada saat beberapa langkah masuk masjid, insya Allah biasanya melihat Ka'bah. Memang ada doanya, doa melihat Ka'bah. Umpama tidak hafal, tidak apa-apa, yang penting pandang saja. Ya. Pandang saja Ka'bah, karena dalilnya ada. Ya. Untuk orang yang memandang, umpama tidak berdoa, yang penting dia mandang, akan mendapatkan 20 rahmat. Ya, niatkan karena Allah, silahkan dipandang yang namanya Ka'bah. Kemudian turun menuju pelataran Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Ya. Kemudian silahkan Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh ikuti saja mutawibnya. Pada saat mutawibnya mengangkat tangan sambil menghadap ke Ka'bah, lurus dengan yang namanya Hajar Aswad, jangan diikuti dulu. Jadi jangan diikuti pas misalnya mutawibnya begini, Bapak Ibu jangan begini dulu nanti. Setelah dia melewati beberapa langkah. Tergantung posisi Bapak Ibu. Ya, ingat ya. Jadi jangan ikut-ikutan begini, jangan. Karena belum tentu Bapak Ibu lurus dengan Hajar Aswad. Nah, setelah mutawibnya mengangkat tangan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dia melangkah beberapa langkah. Silakan Bapak Ibu juga berjalan, tapi sambil perhatikan saja, tengok ke sebelah kiri. Karena posisinya Ka'bah ada di sebelah kiri. Perhatikan yang namanya Hajar Aswad, kira-kira lurus dengan badan Bapak Ibu, baru silakan angkat tangan kanannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa ya? Nah, yang singkat barangkali, Bismillah, Allahu Akbar. Itu boleh. Ya, perhatikan, adanya di sebelah kiri, angkat tangan yang kanan. Sejajarkan dengan posisi Hajar Aswad, kemudian angkat tangan kanan, sebut saja, ucapkan, ya, Bismillah, Allahu Akbar. Dipahami ya? Insya Allah itu mudah. Nah, kemudian setelah itu baca apa yang paling mudah? Karena ini sudah sangat sepuh. Ya. Di dalam hadis diterangkan, ya, itu tuntunannya membaca zikir. Zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau umpama Bapak Ibu, saya susah, namanya udah sepuh, bagaimana nih? Ya, umpamanya, ya, silahkan membaca subhanallah.
cukup boleh ya. Subhanallah, 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 boleh. Kan ibadah ini semampunya ya. Disuruh baca zikir misalnya subhanallah juga tidak apa-apa, boleh ya. Jadi subhanallah, subhanallah, terus melangkah, ikuti mutawibnya. Dipahami ya? Ikuti mutawibnya melangkah dan juga ikuti orang yang di depannya. Jangan sampai orang yang di depannya itu lepas dari pandangan ibu atau pegangan dari ibu atau bapak. Ya, perhatikan ya seperti itu. Nah, kalau umpama ada bareng dengan keluarganya, diusahakan ya, didampingi ya, dengan cara bukan sejajar, tetapi umpamanya ya di belakangnya. Ya, jadi terus di belakangnya sambil tangannya suruh pegangan sama orang depannya boleh. Karena kalau umpamanya dia anaknya atau saudaranya di depan, ya, dikhawatirkan bisa terlepas. Jadi posisinya ya, yang bagus itu adalah di belakangnya. Sambil tuntun, sambil diarahkan boleh. Diarahkan, tunjuk-tunjuk kita ke sana umpamanya pakai kode tangan kita. Itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, umpamanya mutawibnya itu kan membaca doa panjang-panjang ya. Tidak usah diikuti, cukup yang tadi saya sarankan membaca itu tadi saja. Subhanallah, subhanallah. Insya Allah yang sudah sepuh juga bisa cuma baca subhanallah. Itu ya. Jadi berzikir kepada Allah itu kan dimulai tadi tuntunannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Umpama tidak bisa boleh subhanallah, sah hukumnya ya.